Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita akan talim tentang keruntuhan umat. Penyebab kelalaian. Penyebab keenam, jika kita membawa usaha dakwah ini kepada orang lain, maka mereka akan membalasnya dengan keburukan, kekasaran, bahkan menghina dan merendahkan kita. Walaupun demikian, hendaknya kita menyadari bahwa kerja dakwah ini adalah kerja mewakili para nabi alaihimu sholatu wassalam dan mendapat penderitaan serta kesusahan termasuk bagian dalam kerja ini. Para nabi alaihissalam bahkan mengalami penderitaan dan kesusahan yang lebih berat, namun mereka menghadapinya dengan penuh ketabahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Sesungguhnya kami telah mengirim nabi-nabi sebelummu dari golongan orang terdahulu, dan tiada seorang rasul pun yang kami utus kecuali mereka akan mengolok-olokkannya. Quran surah Al-Hijr ayat 10-11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah mengalami berbagai penderitaan di jalan Allah dengan penderitaan yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi selainku." Ringkasnya, jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kita di dunia dan akhirat telah bersabar dalam menghadapi musibah dan penderitaan, maka kita sebagai pengikutnya dan penerus kerjanya hendaknya tidak cemas dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Kita mesti tabah dalam menghadapinya. Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa penyakit kita yang sebenarnya adalah penyakit rohani, karena ruh Islam dan hakikat iman pada diri kita sudah melemah. Semangat Islam yang kita miliki telah punah dan kekuatan iman pun telah hilang. Jika yang asas telah melemah, maka semua kebaikan dan kebenaran tentu akan berkurang. Segala kelemahan dan kekurangan tersebut bersumber dari ditinggalkannya sesuatu yang paling pokok yang menjadi tumpuan kelangsungan seluruh bagian agama, yaitu ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sukses jika setiap anggota dari kaum tersebut tidak berjalan dalam kebaikan dan kesempurnaan agamanya. Adapun cara perbaikan kita hanya dengan menegakkan kewajiban dakwah dan tabligh yang akan menguatkan iman kita dan membangkitkan semangat Islam pada diri kita. Kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan mengedepankan segala perintahnya. Oleh sebab itu, jalan yang kita tempuh adalah sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperbaiki orang-orang musyrik Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Karena itu pula lah Imam Malik rahmatullahi berkata, "La yusliha akhiru hazil ummati illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan menjadi baik umat pada kurun abad terakhir ini kecuali dengan cara sebagaimana perbaikan pada kurun umat terdahulu. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, beliau memulainya seorang diri tanpa sahabat dan kawan, tanpa kekuatan dunia sedikit pun. Bahkan hati kaumnya sendiri telah menentangnya dengan keras. Tidak ada seorang pun yang mau mendengar dan berniat mengikutinya. Terutama ketika baginda Nabi SAW mendakwakan kalimat hak la ilaha illallah, kaumnya banyak yang membencinya dan berpaling darinya. Dalam keadaan seperti itu, tanpa suatu apapun, tanpa sahabat serta kawan yang membantunya, kekuatan apa yang menyebabkan beliau berhasil menarik manusia kepada seruannya? Marilah sekarang kita renungkan apakah sebenarnya yang beliau seru, sehingga walaupun kaumnya telah menentangnya dengan keras, orang-orang yang telah menerima seruannya akan mengiringi beliau selamanya. Seluruh dunia mengetahui bahwa satu pelajaran saja yang menjadi buah pikiran dan maksud hidup beliau yang sesungguhnya, yaitu apa yang telah beliau tawarkan kepada kaumnya. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'don
wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Ayat tersebut menunjukkan larangan beribadah dan mentaati segala sesuatu selain Allah SWT dan meninggalkan segala kecintaan terhadap manusia atau benda. Lalu menetapkan satu aturan beramal, yaitu menyeru dan beribadah hanya kepada Allah tanpa berpaling kepada selain Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Inilah pelajaran sebenarnya yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita telah diperintahkan agar menyebarkannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Inilah jalan yang telah ditempuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang juga harus ditempuh oleh setiap pengikutnya. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku menyeru ke jalan Allah dengan basirah, jalanku dan jalan bagi mereka yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Quran Surat Yusuf ayat 108. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik berkatanya daripada orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah dan beramal soleh dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Quran Surah Fussilat ayat 33. Menyeru manusia kepada Allah SWT, menunjukkan manusia yang sesat ke jalan yang benar, menunjukkan jalan hidayah kepada orang yang sesat adalah amalan Rasulullah SAW dan maksud hidup beliau. Dan untuk maksud itulah Allah SWT telah mengutus ribuan nabi ke dunia. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada Rabb yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Apabila kita melihat kehidupan baginda Nabi SAW dan para nabi lainnya yang suci, maka dapat diketahui bahwa seluruhnya mempunyai maksud yang satu, yaitu meyakini sifat-sifat Allah SWT. Inilah makna iman dan Islam, dan untuk itulah manusia dikirim ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang, jika kita telah mengetahui maksud hidup kita di dunia ini dan mengetahui dengan jelas penyakit dan pengobatan yang sesungguhnya, maka usaha penyembuhannya pun tidak akan sulit. Dengan pertimbangan tersebut, insya Allah jika cara pengobatan di bawah ini diusahakan, akan bermanfaat bagi kita dan membuahkan hasil sesuai dengan kepahaman kami yang lemah ini. Untuk mencapai kejayaan dan kesuksesan kaum muslimin mesti memerlukan suatu aturan kerja yang dapat mewujudkan contoh hakikat kehidupan Islam atau teladan kehidupan orang-orang terdahulu yang telah berhasil. Yang gambaran globalnya akan kami sampaikan di sini. Beberapa petunjuk bagi perbaikan umat. Dalam hal ini secara ringkas akan dikemukakan beberapa masalah yang sangat penting
yaitu setiap muslim hendaknya memalingkan seluruh maksud hidupnya dari keduniaan hanya untuk lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan penyebaran Islam, serta membiasakan diri dalam mentaati Allah SWT dan memelihara Islam. Kemudian berjanji dengan sungguh-sungguh akan mentaati perintah Allah SWT dan berusaha keras mengamalkannya tanpa mendurhakai Allah sedikit pun. Untuk menyempurnakan maksud ini, hendaknya kita selalu membiasakan diri dalam mengamalkannya, yaitu dengan amalan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan atau ilah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Dengan ucapan yang benar dan berusaha memahami makna kalimat tersebut dengan benar, serta memasukkannya ke dalam pikiran dan berusaha untuk mengamalkannya serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdisiplin dalam sholat dan menjaga adab dan rukun-rukun sholat dan menunaikannya dengan khusyuk dan khudu. Hendaknya kita sertakan kebesaran serta keagungan Allah SWT dan kehambaan serta kelemahan kita dalam pikiran kita di setiap rukun, seakan-akan kita hadir di hadapan Allah SWT. Selain itu, hendaknya selalu memohon taufik kepada Allah SWT agar mendapatkan mutu sholat seperti itu. Jika kita belum mengetahui cara-cara sholat yang benar, kita mesti mempelajarinya dan berusaha mengingat serta memahami semua bacaan sholat. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha mewujudkan cinta terhadap Al-Quran pada diri kita. Hal ini didapat dengan dua cara. Yang pertama, menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran disertai adab dan takzim kepadanya serta merenungkan makna-maknanya. Jika bukan orang alim dan tidak memahami maknanya, tetaplah membacanya walaupun tidak memahami maknanya. Kita perlu meyakini bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tersimpan di sini, dan hanya dengan membaca lafaznya saja merupakan karunia yang besar, karena akan mendatangkan rahmat dan berkah. Apabila membaca saja tidak dapat, hendaknya menyisihkan waktu untuk belajar membacanya setiap hari. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran kepada anak kita dan anak-anak di tempat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Berfikirlah untuk menghidupkan pendidikan agama serta mengamalkannya serta mengutamakannya dari kerja-kerja lainnya. 4. Menyisihkan waktu untuk mengingat Allah, yaitu dengan berzikir dan tafakur. Dalam hal ini hendaknya mencari bimbingan seorang ulama mursyid yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Jika tidak ada bimbingan guru dalam zikir ini, hendaknya membiasakan diri membaca kalimat Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap pagi dan sore hari dengan tambahan salawat dan istighfar 100 kali yang dibaca dengan tawaju dan ketenangan hati, karena di dalam hadis banyak disebutkan fadilahnya. Yang kelima, menganggap bahwa setiap muslim sebagai saudara. Oleh sebab itu hendaknya saling menyayangi, berbagi rasa, menghormati dan memuliakan sesama muslim karena keislamannya. Hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan kesusahan ke atas saudara muslim lainnya. 5 hal di atas hendaknya diusahakan dan diamalkan oleh setiap muslim dan dianjurkan kepada saudara se-Islam agar mereka juga menjaga dan mengamalkannya. Caranya adalah kita sendiri menyisihkan waktu untuk agama dan menganjurkan orang lain agar mereka juga meluangkan waktu untuk berkhidmat dalam penyebaran Islam ini. Para nabi, para sahabat dan para solehin dahulu telah mengalami berbagai kesusahan dalam memperjuangkan Islam. Para sahabat dan pendahulu kita telah menghabiskan umur mereka untuk agama, dan jiwa mereka, para sahabat dan pendahulu kita telah menghabiskan umur mereka untuk agama dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita tidak mengorbankan sedikit dari harta dan jiwa kita untuk agama Allah ini, niscaya kita berada dalam kerugian yang sangat besar. Inilah tanggung jawab yang telah kita tinggalkan sehingga kita sekarang berada dalam kebinasaan. Dahulu orang Islam memahami bahwa dengan menjadi seorang muslim berarti mesti mengorbankan harta, jiwa, kemuliaan dan kehormatannya semata-mata demi penyebaran Islam dan liilahi kalimatillah. Dan barang siapa yang tidak memiliki pemahaman seperti ini, maka ia dianggap orang yang bodoh. Patut disayangkan bahwa kita
Patut disayangkan bahwa kita yang dikenal sebagai orang yang Islam, namun ketika melihat Islam terlantar di depan mata kita, kita tidak berusaha untuk menjaga dan memeliharanya. Ilahi kalimatillah adalah maksud hidup setiap orang Islam, kerja asali setiap muslim, dan penyebab kejayaan dan kemajuan dunia akhirat yang jika kita tinggalkan kita akan menjadi terhina. Hendaknya kita usahakan agar tetap menjadi maksud hidup kita dan menjadikannya sebagai kesibukan kita yang utama dalam hidup ini, sehingga kita akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan kejayaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan maksud seruan di atas bukan berarti bahwa kita sama sekali harus meninggalkan semua pekerjaan dunia dan hanya mengerjakan kerja agama ini. Maksud yang sebenarnya ialah sebagaimana kita telah meluangkan waktu untuk keperluan duniawi kita, maka seperti itu jugalah hendaknya kita memahami pentingnya kerja ini. Dan untuk maksud tersebut kita juga perlu meluangkan waktu. Apabila ada beberapa orang yang siap untuk melaksanakannya, maka setiap minggunya dapat meluangkan waktu beberapa jam di masjid di kampung kita. Setiap bulannya meluangkan waktu 3 hari untuk bersilaturahim ke kampung sekitar kita. Dan 40 hari setiap tahunnya untuk keluar daerah. Juga menyiapkan agar setiap muslim, baik orang kaya maupun miskin, pedagang atau pegawai, petani atau pengusaha, ulama atau orang awam, dapat bersama-sama menunaikan kerja ini sebagai amalan yang perlu dijaga. Alhamdulillah. Setelah kita bacakan tentang keruntuhan umat serta petunjuk ke arah perbaikan atau petunjuk perbaikan, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa berkesan dalam hati kita dan kita niat amalkan dan juga kita niat untuk menyampaikan, karena Nabi sudah tidak ada, sedangkan kerja dakwah ini harus terus berlanjut. Jangan sampai generasi setelah kita ini mereka tidak kenal Allah lagi. Jangan sampai generasi setelah kita mereka tidak sholat lagi. Generasi setelah kita tidak mau baca Quran lagi. Generasi setelah kita tidak mau zikir lagi. Generasi setelah kita tidak mau bersilaturahim lagi. Generasi setelah kita tidak mau bersedekah lagi. Generasi setelah kita tidak mau berhaji atau berumrah lagi. Generasi setelah kita ini jauh daripada amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kesempurnaan taklim kita kali ini, kita sempurnakan dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.